Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah langkah iman, bertindak di tengah kemustahilan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 14 ayat 15 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran 14, ayat 15 sampai ayat 20. Untuk memahami konteks ayat-ayat ini, kita perlu meninjau kembali peristiwa-peristiwa yang mengarah pada momen penting ini. Setelah mengalami perbudakan yang kejam di Mesir, bangsa Israel akhirnya dibebaskan melalui serangkaian wabah penyakit yang dikirimkan oleh Tuhan. Itulah yang terakhir, yaitu kematian seluruh anak sulung di Mesir, telah mendorong Fir'aun dan bangsa Mesir untuk melepaskan bangsa Israel, bahkan mengusir mereka keluar dari Mesir. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir melalui padang gurun. Pada siang hari, tiang awan menuntun mereka, dan pada malam hari, tiang api memberikan penerangan. Manifestasi nyata dari kehadiran Tuhan ini meyakinkan dan mengarahkan mereka dalam perjalanan mereka. Meskipun membiarkan bangsa Israel pergi, Fir'aun berubah pikiran dan menyesal telah melepaskan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dia mengerahkan pasukannya, yang terdiri dari kereta dan prajurit, untuk mengejar bangsa Israel dan membawa mereka kembali ke Mesir. Bangsa Israel, yang sedang melakukan perjalanan menuju Tanah Perjanjian, mendapati diri mereka terjebak di antara Laut Merah dan pasukan Mesir yang semakin dekat mengejar mereka. Kesulitan geografis ini, di kiri kanan Bukit Batu Karang, dan di depan Laut Merah, menciptakan situasi yang tampaknya mustahil untuk lepas dari bangsa Mesir, karena banyaknya air menghalangi jalan mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat ini, kehidupan kita seringkali dihadapkan pada ketidakpastian, tantangan, dan situasi yang tampaknya tidak dapat kita atasi. Pesan yang tertanam dalam ayat-ayat ini adalah seruan abadi untuk percaya pada kuasa Tuhan, dan secara aktif mengambil langkah-langkah iman, bahkan ketika menghadapi hal-hal yang tampaknya mustahil. Sama seperti Musa yang meyakinkan bangsa Israel yang berdiri di tepi Laut Merah, pesan Tuhan untuk konteks kita saat ini adalah pesan yang berisi jaminan dan bimbingan. Ketakutan mungkin mencengkeram hati kita, ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak kita ketahui, namun Tuhan menyatakan, "Jangan takut. Berdirilah teguh, dan kamu akan melihat pembebasan yang Tuhan akan berikan kepadamu." Kepastian ini menantang kita untuk melampaui rasa takut, dan membangun iman yang secara aktif berdiri teguh,
dalam menghadapi kemustahilan, dengan mengetahui bahwa Tuhan adalah Dia yang memberikan jalan ketika tampaknya tidak ada jalan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menanggapi firman Tuhan melibatkan lebih dari sekedar pengakuan pasif, itu menuntut kepatuhan dan kepercayaan aktif. Musa, dalam menaati perintah Tuhan, mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Tindakan sederhana namun mendalam ini melambangkan iman yang mengambil langkah nyata bahkan ketika dihadapkan pada hal yang mustahil. Tanggapan kita harus mencerminkan iman yang aktif ini, yang ditandai dengan langkah-langkah yang diambil dalam ketaatan terhadap pimpinan Tuhan. Selanjutnya, bangsa Israel, sebagai respons terhadap kepemimpinan Musa dan bimbingan Tuhan, mengambil langkah pertama menuju tanah kering di laut yang terbelah. Iman mereka tidaklah pasif, hal itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam hidup kita, Tuhan memanggil kita untuk melangkah ke dalam hal yang tidak kita ketahui, percaya bahwa janji-janjinya tetap tergenap bahkan ketika keadaan tampak mustahil. Respons kita adalah menyelaraskan tindakan kita dengan iman kita, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Saat kita menghadapi ketidakpastian hidup, iman kita dimurnikan dan diperkuat ketika kita secara aktif terlibat dengan firman Tuhan. Sebagaimana malaikat Tuhan bergerak dari depan umat Israel ke belakang mereka, memberikan bimbingan dan perlindungan, keimanan kita dikuatkan ketika kita menyadari kehadiran Tuhan yang memimpin dan menjaga setiap langkah kita. Biarlah tanggapan kita berupa iman aktif yang mengakui bimbingan dan perlindungan Tuhan bahkan dalam keadaan yang paling menantang sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami merenungkan langkah-langkah iman yang diambil oleh Musa dan bangsa Israel di Laut Merah, kami diingatkan bahwa perjalanan kami memerlukan kepercayaan aktif terhadap janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Beri kami keberanian untuk mengambil langkah iman, bahkan ketika dihadapkan pada hal yang mustahil, dengan mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang akan membuka jalan. Semoga tindakan kami selaras dengan kepastian firman-Mu, dan saat kami melangkah ke dalam ketidakpastian, semoga kehadiran-Mu terus mendampingi dan membimbing kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.